Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita bersama lagi dalam podcast Aisyah ID, podcast milik pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzah Umayani. Beliau adalah anggota Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Umayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun sangat bisa menghadiri undangan kami. Semoga Bu Umayani dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu Umayani, kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang cantik, Bu. Tentang perempuan cantik ya. Cantik itu pasti identik dengan perempuan. Dan itu adalah sebuah kata yang pasti sangat disukai oleh perempuan. Semua perempuan rasanya senang banget kalau dikatakan cantik ya, Bu. Tapi saya amati, Bu, selama ini ada perubahan kriteria cantik yang berkembang di masyarakat. Saya ingat dulu waktu saya kecil di pelajaran bahasa daerah, ya, di pelajaran bahasa Jawa itu yang dimaksud cantik itu apa? Alise nanggal sepisan. Alise nanggal sepisan itu mungkin kayak bulan sabit gitu ya, jadi cuma delarit gitu aja. Terus rambutnya mayang terurai, ya, rambutnya ikal panjang begitu, terus kulitnya kuning langsat, seperti itu waktu saya kecil. Nah, semakin kesini saya melihat ada yang berubah begitu. Bentuk alis sekarang ada penyeragaman kalau menurut saya, mungkin bisa dikoreksi ya. Bentuk alisnya tidak lagi nanggal sepisan, tapi mungkin nanggal kelima atau nanggal keempat begitu, yang jelas tidak lagi delarit. Terus kulitnya juga yang putih, yang glowing, itulah yang dimaksud, yang bisa disebut perempuan yang cantik. Begitu ya, Bu. Ada perubahan kriteria, ada perubahan, mungkin juga ada perubahan konsep cantik di masyarakat yang berkembang di masyarakat. Lah, kalau menurut konsep Islam, Bu, saya yakin dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak akan ada perubahan ya kalau cantik dalam konsep Islam. Islam sendiri memaknai cantik itu seperti apa ya, Bu Umayani? Oke. Baik, terima kasih Bu Muf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alat dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Muf, kali ini judul kita adalah Kan kau bawa kemana cantikmu? Masya Allah. Sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini adalah ditujukan untuk kaum muslimah secara umum. Baik, tadi dikatakan Bu Muf ada pergeseran nilai tentang memaknai cantik. Cantik itu sendiri dimaknai dengan indah dipandang mata, anggun, molek. Nah, itu secara umum. Tetapi menurut Islam, cantik itu adalah sebenarnya bukan hanya cantik secara fisik, tetapi yang lebih diutamakan adalah cantik secara lahir dan batin. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena wanita itu diciptakan oleh Allah dengan penuh keindahan. Tapi ada banyak hal dari salah satu keindahan atau kecantikan yang dimiliki itu sendiri yang harus diperhatikan, dijaga, dilindungi. Sehingga Allah memberikan sebuah syariat. Allah memberikan aturan kepada wanita yang cantik itu untuk mampu menutup auratnya.
Seperti dalam surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdud min absarihinna. Katakanlah kepada wanita beriman, kata Allah, hendaklah mereka menahan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Wala yubtina zinatahunna, dan janganlah memperlihatkan perhiasannya atau jangan menampakkan auratnya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dilanjutkan oleh Allah, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Kata Allah, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya. Masya Allah. Sahabat Aisyah Aidi rahimakumullah, di sini jelas bahwa aurat wanita itu adalah merupakan bagian dari perhiasan, bagian dari kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita. Maka ada perintah untuk menutupinya. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu, hai nabi, kata Allah. Kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Wa banatika, anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang mukmin. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yudnina alaihina min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Masya Allah. Kedua perintah ini menunjukkan bahwa kecantikan, keindahan aurat yang dimiliki oleh wanita itu benar-benar harus dipelihara, dijaga, dan hanya orang tertentu yang boleh untuk melihatnya, suami-suami mereka. Kenapa kedua perintah ini dikatakan oleh Allah di surah Al-Ahzab tadi, hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya? Kalimat ini lebih kepada supaya lebih mudah untuk dikenal, sehingga kita tidak diganggu. Masya Allah, ini poin penting yang harus kita amati. Sebentar Bu Umi. Kalau kita kaitkan antara konsep yang difahami masyarakat dengan konsep di Islam, itu kelihatannya ada yang benturan. Dalam hal yang mana benturannya? Begini, tadi ya seperti yang saya sampaikan, orang itu kan melihat cantik itu misalkan rambutnya yang terurai, begitu. Sementara dalam Islam harus ditutup. Kan ya kelihatan cantiknya. Gimana ini Bu? Ya, terima kasih. Begini Bu Muf. Jadi karena Allah itu menciptakan manusia, wabil khusus wanita, itu adalah penuh dengan kecantikan. Artinya begini, setiap yang dimiliki oleh wanita itu sudah cantik, tutur katanya, tingkah lakunya, bahkan di seluruh fisiknya itu ada keindahan tersendiri. Makanya ketika itu dipertontonkan, dilihat oleh semua orang, ini bahaya. Nah, jadi kalau memang pandangan sementara mengatakan cantik itu harus ombak bakung ya, indah terurai tadi, boleh. Itu memang cantik alami yang Allah berikan, yang dimiliki oleh setiap wanita. Tapi ada kaidah yang harus diperhatikan. Apa itu? Cantik tadi yang merupakan bagian dari aurat yang dimiliki oleh wanita. Nah, aturan dalam Islam adalah aurat itu hanya boleh dilihat oleh suami-suami mereka. Orang-orang spesial. Orang-orang spesial yang itu masuk dalam kriteria seperti itu. Nah,
Bukan berarti orang yang tidak kelihatan rambutnya tidak cantik. Ayo kita amati. Orang yang berbusana dengan balutan jilbab ke seluruh tubuhnya, itu justru tampak lebih anggun loh Bu Muf. Anggun, kemudian sopan, terpelihara dari segala yang mungkin akan membahayakan dirinya. Maaf ya, kalau misalnya kita ketahui ada orang berpakaian yang sedikit, itu minimalis, ada minimalis ya. Maaf ya, digigit nyamuk mungkin ya. Jadi ada bentol-bentol di sana sini. Sedangkan orang yang berhijab karena tertutup, nyamuknya tidak tega untuk menggigit. Nah, itu kan diantaranya. Saya mencoba memahami Bu ya dalam konsepnya masyarakat umum dengan konsep cantik dalam Islam gitu. Sebenarnya seperti yang panjenengan sampaikan tadi, Islam itu justru lebih menjaga kecantikan perempuan itu secara paripurna gitu ya. Karena kalau saya pikir-pikir lagi ya, itu nek rambutnya mayang terurai, terus kulitnya harus putih. Lah sementara kayak kita seperti orang Indonesia gitu, apalagi mohon maaf saudara-saudara kita yang di Afrika itu kan Allah ciptakan dari sananya, ini sudah qadarullah, sudah sunatullah bahwa orang-orang sana itu punya kulit yang tidak putih begitu, tidak seperti orang Korea. Itu kan nanti jadi minder ya Bu Umayani ya. Baik, terima kasih Bu Muf. Jadi begini, kecantikan yang dimiliki oleh setiap wanita, karena Allah menciptakan manusia itu sempurna. Adapun adanya perbedaan bentuk wajah, warna kulit, kenapa itu Allah ciptakan? Sesungguhnya supaya kita lebih mengenal, lebih mudah untuk dikenali. Karena betapa sulitnya ketika Allah menciptakan semua orang itu sama. Betul. Masya Allah, kita tidak akan bisa membedakan siapa saudara kita, siapa teman kita, siapa guru-guru kita, bahkan siapa ya anak kita. Akan kacau balau. Nah, tetapi yang penjenengan katakan tadi, qadarullah orang Nigeria misalnya ya Bu, hitamnya itu legam. Tidak cukup hitam, tapi hitamnya legam. Sedangkan orang Indonesia, misalnya orang Jawa, itu kulitnya kuning langsat, kelihatan sangat sedap. Apakah terus perbedaan itu menjadikan seseorang, waduh, enak ya jadi orang Jawa? Enggak juga. Kenapa? Karena kata Allah, karena setiap orang itu diciptakan dengan perbedaan supaya apa? Setiap manusia itu mampu bersyukur. Jadi bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah. Memang begini, merubah wajah, artinya merubah wajah atau tubuh itu adalah merupakan hak setiap individu. Tetapi ada batasan di dalam Islam, kata Allah, janganlah pernah merubah bentuk yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena kita disuruh bersyukur. Sesungguhnya Allah memberikan bentuk wajah yang kita miliki, atau paras yang cantik, atau bahkan tadi yang hitam, itu pasti memiliki inner beauty masing-masing. Ada pancaran kecantikan dari dalam diri setiap orang yang itu berbeda-beda. Kata Allah, kenapa tidak boleh diubah bentuk itu? Karena sesungguhnya itu adalah pemberian yang sempurna yang telah diberikan oleh Allah. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di sini, Khalaqas samawati wal ardo bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Kemudian Allah membentuk rupamu, Masya Allah, membentuk wajah dan membaguskannya. Wa ilaihil masir, kata Allah, kelak kepadanya kita akan kembali. Apa artinya? Apa yang telah Allah tentukan jangan diubah. Contoh, apa sih yang sebenarnya merupakan hak pribadi? Contoh, wajah ini diciptakan Allah, kemudian tiba-tiba berjerawat, jerawatnya penuh, maka
Ini yang boleh dirubah. Kalau Konsultasi ke dokter. harus diobati, Bu Umi. Betul. Harus diobati kalau itu. Makanya itu kan boleh dirubah. Justru kita dolim kan ketika Ya, membiarkan. itu bagian dari perawatan, bukan bagian dari perawatan kan, karena seperti yang Bu Umi sampaikan tadi, kita punya kewajiban Betul. untuk merawat yang Allah kasih ke kita. Betul. Nah, jadi itu boleh konsultasi. Mungkin kita salah dalam pola makan kayak Iya, gitu. betul. Tetapi ketika hidung ini tidak mancung, operasi plastik, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu yang dimaksud Bumi. Yang dimaksud tidak boleh mengubah itu Oke. tadi ya, bahwa apa yang Allah sudah kasih ke kita, bentuk alami kita, itulah yang terbaik bagi kita. Betul. Begitu, itu, dan Oke. itu yang harus kita syukuri. Benar. Ini yang menjadi PR kita, Bu Umayani. Kemudian, oke. karena mohon maaf, karena kosmetik itu juga bagian dari industri. Betul. Dan konsep tentang cantik yang disampaikan oleh para produsen kosmetik ya, kita ini ya pengamatan di lapangan sih. Yeah. Para produsen kosmetik itu kan sebenarnya membentuk secara tidak sadar di otak bawah sadar kita itu sedang dibangun sebuah konsep tentang cantik itu, bahwa cantik itu harus glowing, bahwa cantik itu alisnya modelnya seperti ini, bahwa cantik itu harus pakai produk ini gitu ya, supaya kamu jadi cantik maka pakailah produk ini. Dan iklan itu luar biasa sangat berpengaruh kepada kita para perempuan yang yaitu tadi secara tidak sadar sebenarnya sedang digiring untuk memahami konsep cantik yang berbeda dengan yang disampaikan oleh yang ada dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, ini yang harus kita menjadi tugas para mubaligat kemudian ya, bagaimana kita bisa membumikan konsep cantik yang di Al-Quran itu supaya para perempuan muslimah kemudian tidak terjebak, sehingga itu tadi yang seperti Bu Umi sampaikan, terpengaruh untuk sulam bibir, terus yang alisnya tato alis, tato alis, baik. atau operasi plastik untuk menaikkan memancungkan hidung atau memutihkan kulit, sehingga tidak seperti itu. Nah, barangkali gini Bu Umayani, perlu disampaikan juga Bu, Islam itu kriteria cantik yang lebih detail menurut Islam itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Muf. Artinya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sebuah kriteria cantik kepada seseorang itu begini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dicontohkan melalui Rasulullah itu, cantik itu tidak hanya sekedar fisik, nah itu kan kalimatnya, tetapi cantik itu lebih menyeluruh. Dalam artian justru yang diutamakan kan lahir dan batin. Adanya sebuah istilahnya Bu Mufia? Adanya balance ya, keseimbangan. Oke. Kenapa? Karena yang Allah pentingkan itu tidak hanya fisiknya saja. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memperhatikan bentuk rupa kalian dan harta benda yang kalian miliki. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat Allah adalah hati dan perbuatan kalian. Masya Allah. Kan ini kata kuncinya di sini. Sehingga apapun yang ditawarkan itu tadi, kita sebagai wanita muslimah adalah sebatas apabila ada kesalahan pada wajah yang kita miliki misalnya, supaya kembali. Nah, itu yang boleh kita rawat, hanya melakukan sebuah perawatan kan gitu saja. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita kembali lagi ketika kita merubah bentuk, itu kita menyalahi syariat agama. Nah, seperti itu Bu Mu. Iya. Insya Allah saya bisa memahami Bu Umi. Jadi semoga ya dengan podcast ini kita tidak jadi panik gitu Bismillah, untuk tidak disebut sebagai perempuan cantik gitu ya. Karena ya begitulah konsep yang ada dalam masyarakat ya, sehingga sampai ada kontes kecantikan itu kan banyak berbagai macam ya, berbagai label
kontes kecantikan itu sebenarnya ya lebih ke ini untuk melihat penampilan fisik gitu ya, meskipun ada kriteria brand beauty behavior gitu ya, tapi behaviornya itu juga mungkin kalau kita juga harus lebih teliti lagi apakah itu sesuai dengan konsep agama yang kita ikuti begitu Bu ya. Karena ya kalau kita ikut umum ya jadi saya hanya membayangkan ya, karena sebagaimana yang Bu Umi sampaikan tadi di hadis yang terakhir bahwa Allah itu melihat amal dan kalbu kita dan hati kita. Nah, karena memang itulah yang harus kita ikhtiarkan ya. Sementara wajah, kekayaan itu kan ya, kekayaan juga memang harus diikhtiarkan ya, tapi kan sudah ada takaran yang Allah kasih untuk kita. Termasuk wajah juga sudah ada takarannya ya. Wajah saya ya kayak gini. Kalau saya boleh minta gitu mungkin. Tidak cukup gitu cantik ya. Kata suami-suami kita. Alhamdulillah. Iya betul, alhamdulillah. Betul. Itu yang harus kita syukuri ya, bahwa kita itu sudah cantik, jadi nggak perlu sibuk mengubah bentuk bibir, nggak perlu sibuk mengubah bentuk. Nggak sampai ditato ya alisnya, nggak sampai sulam bibir kan gitu ya. Dan itu kayak katanya mahal loh Bu Mayani. Iya, mungkin, nggak tahu. Harus cari referensi itu. Baik, begini Bu Muf. Artinya begini. Sebenarnya kriteria cantik menurut Islam itu sangat detail sekali. Artinya Allah itu melihat kecantikan seorang wanita itu sampai diibaratkan perhiasan dunia. Masya Allah, saking cantiknya wanita itu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunyal mar'atus solihah. Masya Allah, gemuk biarnya dunia ini yang merupakan perhiasan itu tidak sebanding dengan kecantikan yang dimiliki oleh wanita yang solihah. Masya Allah. Jadi seperti tadi, kalau kontes kecantikan, kemudian otaknya sudah cantik, jadi otaknya brilian, kemudian wajah atau parasnya sangat cantik, tetapi perilaku yang ditonjolkan, perilaku yang ditunjukkan tidak sesuai dengan syariat, maka kata Allah di dalam Al-Quran itu tidak masuk dalam kriteria mar'atus solihah. Betul. Setidaknya ada 5. Yang pertama, wanita itu dikatakan cantik jika dia taat kepada Allah. 2, mampu menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, taat pada suaminya. Yang keempat, dia menutup auratnya. Yang kelima, berakhlak mulia. Benarkah kelima ini merupakan kriteria yang diajarkan dalam Islam? Iya. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Kata Allah, wanita yang solihah itu, wanita yang cantik itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Masya Allah. Lah, ini kan hanya didapatkan oleh 5 kriteria tadi. Orang tidak mungkin akan tampak cantik di sisi Allah ketika dia mengumbar auratnya. Tetapi ketika 5 kriteria ini dipenuhi, maka bismillah, dia termasuk kriteria cantik dalam pandangan Islam. Saya demikian. Rasa dalam pandangan manusia juga Bu Mayani. Insya Allah demikian. Membayangkan kalau wajahnya cantik gitu ya, tapi akhlaknya cantik secara fisik gitu ya, tapi akhlaknya tidak menarik, saya rasa kok nggak jadi cantik. Betul, ya Bu Mayani ya. Bahkan meresahkan ya Bu. Meresahkan, meresahkan. Ya meresahkan yang melihat, meresahkan. Betul. Berarti konsep cantik dalam Islam itu sudah sangat paripurna dan tidak membuat kita gelisah karena semua itu bisa kita kejar. Yang 5 itu bisa kita kejar tanpa mengeluarkan banyak biaya. Tanpa mengeluarkan banyak biaya. Nah, begini Bu Mayani, ketika Islam punya konsep, saya yakin pasti Islam juga punya cara.
Nah, ada cara yang ditunjukkan oleh Islam untuk mencapai konsep cantik seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Nah, barangkali bisa disampaikan kepada kami, biar para sahabat Aisyah ID juga berlomba-lomba mengikuti cantik konsep yang itu, Bu Umayani. Baik, terima kasih. Jadi begini, mempercantik diri itu memang disunahkan dalam Islam. Kenapa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamala. Jadi begini, Allah itu indah dan menyukai keindahan, kan gitu. Betul, betul. Maka paling tidak ada 8, Bu. Ada 8 trik atau cara supaya wanita itu terlihat cantik secara alami. Yang pertama adalah rajin berwudu, Masya Allah. Jadi wudu itu adalah aktivitas yang akan kita lakukan ketika kita akan sholat, menghilangkan najis, kemudian menyempurnakan ibadah. Minimal 5 kali sehari. Betul, belum ditunjang sholat-sholat sunnah ya. Tapi kata Rasulullah SAW, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha itu mendengar Rasulullah, umatku dipanggil pada hari kiamat, dipanggil oleh Allah. Itu dalam keadaan wajahnya bercahaya dan tubuhnya bersinar. Kenapa seperti itu? Bekas berwudu. Masya Allah, itu poin pertama. Jadi wudu itu bisa memancarkan cahaya seorang wanita. Yang kedua, triknya adalah rajin sholat tahajud. Sahabat Aisyah ID rahimakumullah, kenapa rajin sholat tahajud itu bisa mempercantik diri secara alami? Iya, karena hadis Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang rajin sholat malam, maka dia akan tampak lebih tampan atau lebih cantik di siang harinya. Masya Allah, itu sungguh terjadi. Kenapa? Basuhan air wudhu dan kita tawaduk kepada Allah ketika kita sedang melaksanakan interaksi, itu menjadikan rileks. Jadi pada otak kita, hati kita yang ikhlas itu akan sangat mempengaruhi pancaran wajah kita. Masya Allah. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran. Quran itu sendiri satu syifaul linnas ya Bu, betul, obat bagi seluruh penyakit manusia. Keduanya adalah Quran itu sendiri adalah nur cahaya kehidupan. Bahkan dikatakan sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya. Rumahnya saja bercahaya, apalagi wajah orang yang membacanya. Masya Allah. Yang keempat adalah murah senyum. Jadi murah senyum itu menjadikan seseorang awet muda. Kemudian di agama Islam pun dikatakan, kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Betul. Masya Allah. Sedekah yang paling murah ini Bu Umayani. Murah dan meriah. Betul. Masya Allah. Sudah awet muda, kemudian wajahnya selalu bersinar, pasti dia akan lebih cantik. Ya. Kemudian yang kelima, hindari sifat pemarah, sombong dan iri hati. Bu Muf, orang yang pemarah, sombong dan iri hati itu wajahnya jadi gelap, cepat tua Bu Umayani, dan penyakitan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah sehingga mampu mengelola emosi yang kita miliki. Oke, jadi ternyata orang yang tidak pemarah itu akan aura cantiknya itu akan muncul. Betul. Kalau marah itu besengut Bu. Allah. Makanya kadang kita begini ya, ketika kita marah, ayo ambil cermin, terus kita praktekkan. Pasti kita nggak berani. Nggak usah marah deh, nggak usah marah kalau gitu. Karena kita sendiri takut dengan wajah yang kita miliki tadi. Kayak Pak Lampir nanti jadinya. Allah ya. Yang terakhir Bu Mayani apa yang nomor 8? Belum, itu masih nomor 5. Iya. Nomor 6, hindari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena berbuat maksiat itu ada ketakutan kan dari Allah. Betul. Karena apa yang diperbuat itu tidak mau dilihat oleh orang lain. Jadi pasti ada ketakutan. Orang yang takut itu wajahnya berubah loh, tidak cantik lagi. Kemudian yang ketujuh, kenakan jilbab syar'i. Jadi jilbab syar'i yang kita ulurkan dari kepala sampai seluruh tubuh ini, maka kita akan terlihat sangat anggun, yang itu mempercantik diri kita. Yang terakhir,
yaitu perbanyak puasa sunnah. Masya Allah. Biar nggak gendut. Biar nggak gendut. Baik. Puasa sunnah itu terbukti lebih sehat ya. Betul. Bu Muf yang Iya, orang iya. kesehatan Betul. 13 sampai 14 jam kita ndak Ya, makan itu atau mengistirahatkan pencernaan pasti kita lebih sehat. lebih sehat. Orang yang lebih sehat pasti dia tampak lebih cantik. Nah, gitu ya. Iya, Baik, betul, jadi betul. seperti itu. Bismillah. Ya Allah Allah, memberikan luar biasa. kita istiqomah untuk membawa cantik kita itu menuju kepada ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Itu bagian dari syukur kita ya Bu, Betul. bahwa ketika kita dianugerahi kesehatan, wajah yang sempurna, tidak kurang suatu apapun, kita mensyukuri, dan bentuk syukur itu adalah kita kembalikan lagi kepada Allah dengan cara taat itu tadi ya. Dan selalu mencari ridho Allah. Dan selalu mencari ridha Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini Bu Umayani membawa pencerahan untuk kita semua. Amin. Jadi para wanita muslimah, sahabat Aisyah ID, tidak perlu panik kalau kalau kita tidak memenuhi konsep cantik seperti yang berkembang di masyarakat. Benar. Karena ternyata Islam itu punya konsep yang lebih paripurna, yang lebih sempurna. Kecantikan kita khusus untuk orang-orang spesial. Tidak diumbar kemana-mana, tapi dinikmati oleh orang-orang yang spesial di hati kita, dan kita spesial di hati mereka. Pasti. Begitu, iya. Dan insya Allah itu semua nanti juga tidak akan melepaskan kita dari ridha Allah ya Bu Umayani ya. Tujuan segala yang kita laksanakan ini kan hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Jadi kemana akan kita bawa cantik kita? Menuju kepada ketaatan dan mencari ridha Allah. Itulah solusinya. Ya. Baik. Terima kasih Bu Umayani. Diskusinya sore ini luar biasa, sangat mencerahkan, dan semoga membawa pencerahan juga bagi sahabat Aisyah ID yang sedang menikmati podcast kita. Dan generasi muda, khususnya kaum wanita. Gitu. Amin, Amin ya Semoga rabbal kita bisa alamin. melaksanakan Amin. yang Allah perintahkan ke kita, dan kita akan menjadi cantik paripurnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Aisyah ID, bincang-bincang kita dengan Bu Umayani sore ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan membuat kita semakin semangat untuk menjadi lebih cantik lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi